Shalom, puji Tuhan, kita akan bersaat teduh. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang baik di dalam Yesus Kristus. Bersyukur untuk pimpinan Tuhan, bersyukur untuk kekuatan, bersyukur untuk kecukupan, bahkan masih banyak orang-orang yang mengasihi kami di dalam kehidupan ini. Kembali kami mau membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Berikan kami hati yang baik, hati yang tertuju kepada Tuhan. Terlebih mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah pada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada Galatia pasal yang ke-5, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya membaca ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan, lebih bahagia lagi ketika firman Tuhan kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Shalom, Bapak Ibu, anak-anakku, opa oma, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sukacita, dan kita boleh melewati hari lepas hari karena Tuhan yang sudah menolong kita sampai hari ini. Perenungan kita pada hari ini di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25. Ini tentu sangat relevan dengan kehidupan kita hari lepas hari. Rasul Paulus menggambarkan dengan jelas pertempuran antara keinginan daging dan keinginan roh. Ini adalah pergumulan yang setiap kali kita alami, baik yang tua maupun yang muda, remaja, pemuda, rohaniawan, atau jemaat umum, kita mengalami semua ini. Apa yang hendak kita renungkan bersama-sama? Tentu yang pertama, ada dua jalan hidup, daging dan roh. Paulus membuka dengan peringatan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Paulus menyebutkan secara langsung percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, permusuhan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan banyak lagi. Semua itu adalah gejala dari hidup yang dipimpin oleh ego, oleh nafsu duniawi. Tentunya dalam kehidupan kita hari-hari ini, keinginan daging itu tidak perlu dicari jauh-jauh. Kita tinggal buka HP, scroll sana sini, cari di media sosial, atau hanya duduk di tongkrongan. Godaan untuk membandingkan hidup, pamer, amarah, atau jatuh dalam hawa nafsu semakin mudah kita dapatkan. Tapi hidup seperti itu bukanlah hidup yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, Paulus berpesan, hiduplah oleh roh. Paulus tidak hanya menunjukkan hal yang negatif, ia memberikan jalan keluar. Dikatakan di sana, hiduplah oleh roh.
Hidup oleh Roh berarti hidup yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus setiap hari. Itu terpancar dari ada tandanya buah roh. Adalah tanda dari hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah ini tentu tidak dibuat-buat. Buah roh hadir bukan dibuat-buat. Kita tidak bisa pura-pura sabar, pura-pura damai. Buah roh tumbuh secara alami dalam hidup orang yang dekat dengan Tuhan. Tentu bukan berarti kita tidak akan marah, kita tidak akan kecewa, atau tidak jatuh. Tapi kita punya kekuatan untuk menguasai diri dan memilih untuk tetap berjalan dalam kasih dan damai. Yang ketiga, mematikan keinginan daging. Paulus berkata bahwa mereka yang hidup oleh roh ialah menyalibkan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tentunya ini proses, kadang menyakitkan, kadang butuh waktu, tapi ada kemerdekaan di dalamnya kalau kita dapat berusaha melakukannya. Hidup oleh roh berarti hidup dalam kebebasan. Bukan bebas melakukan apa saja, tapi bebas dari perbudakan dosa. Oleh itu, jemaatku yang terkasih, marilah kita hidup oleh roh, supaya kita ada kebebasan untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Bagi anak muda, marilah untuk hidup tidak tergoda dengan hidup duniawi ini yang instan, yang penuh pencitraan. Bagi orang tua, ini menjadi pengingat agar kita tidak membiarkan amarah, ambisi pribadi, atau kepentingan diri mengalahkan kasih dan damai. Bagi seluruh jemaat Tuhan, ini adalah waktu panggilan untuk hidup dengan sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hanya waktu di gereja, waktu melayani, tetapi waktu kita ada dalam keluarga, waktu kita bekerja, waktu kita berrelasi dengan siapapun, kita menghadirkan buah roh itu, agar melalui hidup kita yang terbatas ini, Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk bimbinganmu sampai pada hari ini. Kami serahkan kembali satu hari ini. Biarlah Engkau melindungi, memberkati, menopang kami, membawa kami kepada damai sejahtera yang daripada Allah. Berkatilah usaha, pekerjaan, pergumulan, sehingga kami dapat menghasilkan, menghadirkan buah roh yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.